apalagi saya berkebutuhan khusus kan, dengan misalnya suami yang normal nanti takutnya ditinggal ke sana ibaratnya di samping saya bawa perempuan aja saya nggak tahu. Ya. Mbak Nirwanti, Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nama panjangnya sinten, Mbak? Wes panjang. Oh, Nirwanti tok. Malah irit. Heeh. Ini Nek ujian cepet. melahirkan anak kedua. Aira. Aduh, Aira. Baru berapa hari, Mbak? Tanggal 18. Tanggal 18. Belum Proses sesar. sesar. Oh iya. Mbak Nirwanti dulu kenapa Mbak tunanetranya karena apa? Karena radang mata. Karena rasa mata. Radang mata. Kalau bahasa kedokterannya uveitis. Oh. Terus? Udah awalnya itu, kalau rasa saya ya, awalnya itu cuma kayak berkabut, kayak pagi ada kabutnya, tapi kok sampai 3 hari kayak gitu terus. Diperiksain katanya ini irisnya kena radang gitu, terus kasih tetes, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Kalau ditetesi sih agak enakan, tapi kalau nggak ditetesi matanya merah kayak berair gitu. Sampai kontrol lagi mas kayak gitu terus, sampai 3 kali kontrol mas kayak gitu terus pindah ke yang dokter khusus mata. Kan di Jogja ada tuh itu ya, terus dikasih, saya juga cuma ditetes, katanya nggak apa-apa, ini cuma sampai ganti kacamata aja, cuma emang ada radang di matanya yang sebelah, maksudnya yang depan, yang iris kan depan toh, yang depan, yang bagian depan, pokoknya belum sampai ke belakang-belakang lah intinya tuh. Terus selama itu kan pengobatan terus tetap, tapi kok tetap penyakitnya tuh berjalan. Nggak ada perbaikan, malah semakin lama semakin matanya sakit, bengkak, terus apa itu namanya, sampai lihat cahaya pun sakit, sampai beberapa hari itu di dalam kamar terus nggak bisa lihat cahaya, kemudian ditutup lampu, dimatiin, sampai segitu. Buat apa itu sakit banget pokoknya, buat melek itu sakit banget, kayak ditusuk-tusuk kayak mau dicopot katanya, pokoknya kayak gitu. Itu awalnya kenapa itu? Enggak ya, cuma itu berjalan terus, penyakitnya berjalan terus. Karena mungkin karena kena debu. Enggak juga sih. Enggak juga. Usia berapa itu? Usia 19 tahun. Udah gede ya? Udah. Maksudnya udah mengalami hidup secara normal gitu. Iya. Kemudian sampai berapa lama, jadi gimana kondisinya? Sampai 20 tahun tuh dua-duanya udah nggak bisa lihat, maksudnya udah nggak bisa lihat tulisan. Kalau masih lihatnya masih tapi kayak low vision gitu ya. Ya low vision, udah nggak bisa lihat tulisannya, otomatis berhenti sekolah juga toh. Terus 19 tahun berarti 20 tahun masih sekolah? Masih ya. Atau kuliah? Kuliah. Kuliah? Sempet kayak kuliah. Saya tuh dulu ngambilnya di jurusan laboratorium. Jadi kan pegangannya kan mikroskopis terus melihat ya itu kan bener-bener drop kan. Ya harus mau nggak mau keluar dari situ, nggak punya teman ya semua. Yang kedua. ABCDE. Awalnya juga stres mbak, nggak mau ketemu siapa-siapa, kalau ada temannya tuh datang tuh nggak mau nemuin kayak gini. Melewati seperti itu selama sekitar setahun lah. Akhirnya kan mikir juga kan mbak, ngapain terus sih kayak kurang gawean nih nek ngene iki terus kayak gitu kan. Mau ngene iki mau kayak gini. Sementara kita masih hidup. Maksudnya fisik saya tuh nggak apa-apa. Musuh aku nih ngene iki terus kayak wong edan nih berarti kan. Terus ya wis lah, terus
apa aku nih intinya pelatihan aja ya, pelatihan apa sing bisa dilakukan tunanetra gitu kan. Berpikir seperti terus cari-cari informasi, dapatlah di Sewon, dulu masih di Sewon. PSBN itu, tapi selama sana cuma 3 bulan apa ya, terus pindah ke Bundong kan. Jadi itu sana kan nggak tahu kalau awalnya mau dilatih pijet itu nggak tahu. Mikirnya pokoknya pelatihan apa ya bisa dilakukan ya, tapi nggak tahu kalau terus pijet pijet aduh ya gitu. Aku kira itu pijet ya gitu kan. Awalnya kan emang nggak bisa, belum latihan kan. Istilahnya kayak teman-teman kerja ya selayaknya ini kan ada jurusannya ketika kuliah tiba-tiba kok kon pijet. Iya kan kayak aduh kepijet kepiye ya gitu. Sampai latihan di situ ya kayak gitu dinikmati. Sampai akhirnya kan otomatis kalau udah praktek yang bener-bener praktek kan terkuras toh Mbak tenaganya. Yang tangannya sakit, yang gampang sakit kayak gitu kan. Capek. Misalnya pasiennya yang sakit saya juga ketularan kayak gitu. Ya terus aku kembang pijet kayak gitu. Sempat awal-awal seperti itu tangannya lorok kabeh, tapi ternyata itu cuma awal-awal kok. Berjalan ya alhamdulillah bisa dijalani sih Mbak. Lama-lama ya akhirnya ya udah kalau Bapak Ibu gimana Mbak ketika mengetahui Mbak Mewanti akhirnya bisa melihat? Kecewa sih Mbak, yang pasti kecewa kan. Apa itu namanya, bapak saya kan udah nggak ada. Dari SMP. Dari SMP. SMP salah satunya bapak kan ya? Ya bukan. Itu berarti single parent ya? Itu nikah lagi. Itu. Ya kecewa lah Mbak ya. Sampai sekarang kok ya ora weruh. Kayaknya malah istilahnya masih bisa menerima saya sih. Awal yang bisa menerima diri saya sendiri. Ya iyalah. Pertama berapa bersaudara? Dari bapak saya sendiri. Adik-adik itu beda bapak. Ya, berapa? Satu. Dua bersaudara. Ya, gimana ya? Ya, alhamdulillah ya. Terus akhirnya ketemu sama Mas Teguh ya dari iya. Kenal berapa lama kemudian nikahnya? Berapa lama ya Mbak ya? Ya 3 tahun lah ya Mbak ya. Dari awal kenal, iya 3 tahun lah Mbak. Kan belajar pijetnya 3 tahun sama Mas Teguh. Nek saya kan keluar dulu. Lulus dulu ya? Lulus dulu. Tak di rumah gitu. Udah. Orang tua welcome ketika kan dengan jadi punya anak yang berkebutuhan khusus. Kok mau punya mantu netra juga? Iya, awalnya enggak boleh. Awalnya yo nek kok boleh istri kan wong weruh wae. Tapi kan saya sendiri nyaman dengan tunanetra. Akhirnya yo bisa dikasih pengertian lah Mbak. Diyakinkan. Gimana caranya Mbak? Ya aku pun sama orang yang bisa lihat, ya suka mungkin setahun 2 tahun. Kalau sudah ya namanya rumah tangga ya Mbak ya, yang satu berkebutuhan khusus lah. Yang apalagi saya berkebutuhan khusus kan, saat dengan misalnya suami yang normal nanti takutnya ditinggal ke sana ibaratnya di samping saya bawa perempuan aja saya nggak tahu. Ya betul. Gitu kan saya lebih nyaman dengan tunanetra. Yang bisa ngerti kondisi saya kalau ngapa-ngapain lama kan tunanetra beda toh Mbak. Nggak bisa cek kayak gitu, ngapa-ngapain gemet-gemet lama. Yang namanya di papel sama aja. Iya gitu nggak kayak orang-orang normal lah. Otomatis yang bisa menerima itu kan yang sesama ya aku yang ini kayak gitu, jadi kan lebih bisa memahami. Yang penting juga rasa dan komunikasi yang nyambung. Apa yang ada di diri Mas Teguh kemudian Mbak Mewanti jadi yakin dia menemani aku apa ya Mbak ya?
nggak tahu ya Mbak. Klik aja Nyaman aja. Sudah 6 tahun ya, sudah punya 2. Alhamdulillah. Ini apa ini? Belum malaikat. Alhamdulillah. Kemarin prosesnya sesar, katanya juga ada resiko kesehatan ya Mbak? Apa Mbak? Enggak, tensi tinggi tuh Mbak kemarin. Masuk 8 bulan itu saya hamil, tensinya tinggi. Untuk anak yang kedua, anak yang pertama tuh lancar-lancar aja. Anak yang pertama kemarin mana? sesar, tapi kan karena belum dapat ACC dari dokter mata. Sementara kan saya udah pembukaannya udah cepet banget. Takutnya matanya kan kalau nganu nggak boleh buat mengejankan. Kalau belum dapat ACC kan, jadinya itu disesar. Tapi yang anak kedua ini tensi masuk 8 bulan itu tensi saya 140. Jadi awal kehamilan tuh saya tuh nggak pernah tensi tinggi ya, 120, 110 kayak gitu. Awal kehamilan tuh udah 130, udah was-was kan, udah diwanti-wanti jangan makan ini, jangan makan itu, tapi kan tetep naik terus ya tensinya tuh kayak naik dikit-dikit. Nggak tahu itu katanya bawaan bayi ya Mbak ya. Bawaan bayi, tapi ada yang preeklamsi itu yang ada protein urinnya juga, tapi saya alhamdulillahnya nggak cuma tensinya tinggi aja. Jadi ada beberapa kasus yang ibu hamil itu tensinya bisa tinggi, nanti kalau udah bayinya keluar normal lagi kayak gitulah intinya tuh. Nggak tahu itu intinya kan itu kan juga awal-awal hamil itu juga ngeflek, pendarahan, sampai keluar gumpalan darah Mbak. Sehati ayam itu udah ayo ini budget enggak kayak gitu, terus akhirnya masih bisa dilanjutkan kan, terus masih bisa dipertahankan. Alhamdulillah dedeknya juga sehat. Terus akhirnya lanjut masuk 8 bulan tensinya malah 140. Alhamdulillah. Saya sering pernah melahirkan juga alhamdulillah langsung pulang. Nggak ada sih, saya cuma masuk ICU 2 hari. Ya karena tensi tinggi kan buat antisipasi kejang katanya, biar nggak kejang gitu, jadi dikasih obat anti kejang terus. Sebelum operasi juga dikasih penurun tekanan darah sama obat anti kejang kan. Jadi sebelum operasi nginepnya semalam dulu, terus habis itu paginya beroperasi, terus habis operasi masuk ICU 2 hari, terus ke Bangsal, terus alhamdulillahnya bisa pulang, dedeknya sehat, bisa menyusu dengan baik. Alhamdulillah. Asih. Katanya ada itu Mbak mengalami autoimun. Oh iya itu, tapi belum maksudnya belum dengan apa ya bukti laboratnya sih, cuma prediksinya dokter. Cuman kan sakit mata kok, maksudnya kok nggak apa ya namanya, kasus utamanya bukan di mata. Jadi nggak kasus utamanya itu bukan di mata, maksudnya nggak pernah jatuh atau nggak pernah punya trauma kena apa kayak gitu kan, tahu-tahu kok matanya sakit kayak gitu, nggak bisa lihat. Itu kan cuma prediksinya dokter, katanya autoimun kayak gitu, tapi belum dibuktikan dengan hasil labnya, soalnya hasil lab autoimun itu kan mahal banget Mbak. Jadi belum nggak bisa pakai BPJS? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Selama ini yang dirasakan apa Mbak? Keluhan kesehatan? Keluhan kesehatannya cuma gampang capek sih Mbak, gampang capek. Ya itu wajar lah ya. Nah, menurut saya buat wajar-wajar aja. Kalau mikirnya yang warna-warna malah nanti malah sakitnya malah semakin sakit. Ya cuma itu matanya kalau kecapean kayak ganjel, berair kayak gitu. Cuma sekarang cuma kayak gitu, nggak sampai kayak dulu lagi kalau kena cahaya sakit itu udah enggak, alhamdulillah. Tapi ini sama sekali Mbak sudah gas beneran. Yang kiri masih masih jenengan di situ kayak ada yang hitam. Oh gitu. Cuma nggak tahu itu kursi atau itu orang kayak gitu. Nggak tahu. Ada sesuatu yang apa gitu kan, berarti bisa. Kalau pencahayaannya bagus tahu. Kalau tidak gelap ya itu nggak tahu. Redup gitu udah nggak tahu. Nah, jenengan sama masukkan
dengan kondisi itu namanya total bisa mengurus anak, itu gimana? Alhamdulillah itu kan anak kedua ya, jadi sudah banyak pengalaman lah. Anak yang pertama itu lebih kayak percobaan apa ya? Iya, kayak apa rasanya, kayak apa prosesnya, kemudian akhirnya bisa melalui bahkan nambah. Oh iya, rakapok. Iya, maksudnya yakin gitu loh. Oh iya, bismillah lah Mbak. Yang namanya ya pengen lah ya punya keturunan lah ya Mbak ya, yang salih-salihah ya pengen. Ya itu anak yang pertama itu ya tetap banyak belajar sih Mbak. Dari bayi itu gimana Mbak? Dari bayi itu mandiin, jadi mandiin aja bingung Mbak. Saya kan masih anak pertama kan pegang bayi kan masih takut. Dulu aja nggak tahu apa perlu caranya gimana? Caranya gimana ini, terus ya udahlah latihan sebulan lebih Mbak, sekitar sebulan lah. Didampingi ibu. Didampingi ibu saya bisa mandiin pun itu kan yang pusernya juga dulu airnya banyak kalau mandiin. Jadi pusernya kan kena, jadi itu nggak kering-kering yang anak pertama itu ini yang salah kok airnya sedikit kayak gitu. Dulu airnya banyak terus gampang pilek anaknya keminum kan, nggak kelihatan kan. Nah, kayaknya keminum, jadi sekarang pengalamannya kalau mandiin airnya dikit aja. Maksudnya banyak. Anak yang pertama itu kasihan. Iya, ini percobaan. Kalau ini Mbak, kan anak mulai berkembang nih, dari mungkin bisa tengkurap, kemudian bisa merangkak. Itu pupuknya atau gimana cara antisipasinya biar anak itu aman? Saya pegangin terus Mbak. Oh, dipegangin terus. Yang anak pertama ini kan masih kecil ya. Nantinya belum tahu gimana. Saya pegangin terus sampai dibeliin sama adiknya suami saya itu tali apa ya yang buat ngiket anak sama ibunya, biar apalagi kan saya dulu masih di depan jalan raya. Itu ya Allah dipegangin terus, jadi anaknya yang pertama saya itu nggak sama orang gimana ya, susah banget. Jadi kemana-mana gandeng ibunya, kemana-mana harus sama ibunya, soalnya terbiasa saya pegangin terus kan anaknya. Kemana-mana saya pegang, takutnya kalau makan apa ya gitu kan Mbak, atau mungkin lari kemana. Iya bingung sih Mbak, kalau stres enggak sih Mbak, karena saya kan kebetulan suka anak-anak ya Mbak. Ya itu caranya dari melek mata sampai itu kan berarti jenengan harus kontrol. Bener, apalagi waktu merangkak, waktu itu rambatan, proses berjalan itu yang benar-benar melelahkan Mbak, karena nggak benar-benar sekejap pun nggak bisa ditinggalkan Mbak, harus kemana-mana pegangin, kesana pegangin, saya kesana ikut kesana. Nah ya, kalau jangan tinggal nanti anaknya di sebelah nggak tahu. Sering kalau udah bisa jalan itu sering saya panggil, kok diem aja gitu, bocah mau nengin di, saya harus panggil orang, bocah anakku mau nengin di. Kalau nggak saya pegangin kayak gitu Mbak, susah nyarinya. Nyari sendiri ya, belum ngerti kan. Itu 11 bulan itu udah bisa jalan kan yang pertama itu. Jadinya diceluk urung dong. Dikasih instruksi apa belum paham jadinya. Kalau maam gimana Mbak? Nah maamnya saya dibantuin Mbak, karena kalau maam itu biasanya kan masuk ke hidung ya Mbak ya. Kalau nggak umur 6 bulan awal-awal makan itu dibantuin ibu saya. MBS itu kan masih nyuapinya itu masih bingung ya. Harus dibawa mana mulutnya, takutnya nanti kalau ada kan cemot-cemot kan masuk ke hidung kayak gitu kan, dibantuin. Tapi umur sekitar 11 bulanan apa ya, itu udah bisa saya suapin sendiri, tapi pakai tangan loh Mbak. Bubur yang agak kasar itu kan sudah bisa pakai tangan. Lama-lama bisa, alhamdulillah. Tetap perlu bantuan Mbak, kalau sendiri ya nggak tahu bisa nggak, kalau mungkin kalau kepepet mungkin bisa kali ya. Tapi bisa. Ada kakaknya juga yang bisa membantu, mudah-mudahan ya. Ditanya dulu ketika proses ngomong itu Mbak, apa yang paling istilahnya karena aku seperti ini jadi terjadi seperti ini, ada nggak Mbak momen seperti itu? Ini Mbak, mungkin anaknya jatuh atau apa enggak ya? Alhamdulillah enggak, cuma
Alhamdulillah itu pernah juga Mbak, saya kan anak saya sudah bisa jalan toh. Saya mau sholat, saya titipkan ke bapaknya nggak tahu, taunya ikut adik saya. Itu sampai lihat layang-layang, kayaknya layang-layang di seberang jalan, dia lari, ada mobil Mbak, alhamdulillah mobilnya bisa ngerem ya. Ya Allah, kayak itu ya, gimana ya Mbak, kalau yang karena saya tunanetra itu yang saya itu ya Mbak, anak saya itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan, kayak ibunya nggak bisa nganter kemana-mana, terus nggak bisa, ya itu kadang-kadang kan ya Allah musa'ake kayak gitu kan, terus nggak bisa, kadang-kadang anak seusia saya tuh udah ada yang udah pinter, dia masalah warna, masalah belajar kayak gitu, aku nggak bisa ngajari kayak gitu, kayak ada ya Allah kayak gitu. Sekarang tapi udah sekolah ya, ya alhamdulillah dari sekolah kan. Hambatan-hambatan yang dilalui tentunya nggak mudah, tapi Mbak Nirwanti sama Mas itu bisa luar biasa. Ya, nah ya, besok nanti Aira bantu ibu sama ayah. Semangat terus. Iya. Dulu awalnya kan tawarikan anak saya sekolah di sekolah Islam, itu kan ada antar jemputnya, yang nganter jemput itu itu alhamdulillah juga nggak bayar Mbak. Jadi dari pihak sekolahnya, karena orang tuanya disabilitas, digratiskan biaya kayak gitu kan, nanti ada antar jemputnya sekalian kayak gitu kan ya. Terus di sana, sekolah di sana dan ada antar jemputnya, tapi anak saya nggak mau diantar jemput. Pengennya sama utinya ya sekarang yang antar jemput utinya. Tapi alhamdulillah ya ada sekolahan yang lingkungan itu peduli sama Mbak. Alhamdulillah Mbak, ya maksudnya bisa ngerti lah kondisi orang tuanya seperti ini, jadi peduli. Jadi misalnya dapat jatah makan, saya juga nggak dapat jatah masak kayak gitulah intinya. Biasanya kan yang masak ibu-ibunya, kelompok kayak gitu, dia tahu saya nggak dapat jatah. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Udah dapat tempat yang tepat. Alhamdulillah ngerti kondisi saya. Peduli dengan warganya. Kan untuk teman-teman tunanetra atau teman-teman difabel yang lain, semangat aja ya, bismillahirrahmanirrahim, percaya sama Allah, kan Allah ngasih kita sesuatu itu udah ada porsinya kan ya, jadi ya yakin aja lah, bantuan dari Allah itu aja. Kalau kita yakin kan pasti semuanya berjalan dengan baik ya, bismillah. Kayak itu kemarin anak saya yang kedua, diksinya kan cuma 1,5 kilo ya. Apapun tuh curhat sama, bilang sama Allah, ya Allah, aku itu udah tunanetra, suamiku juga tunanetra, mbok ya dikasih anak yang enak, jangan ya, kan kalau 1,5 kilo otomatis nanti masuk inkubator kayak berapa bulan saya harus di rumah sakit, nantinya kan pikirannya udah kayak gitu dulu ta. Ya Allah, mbok ya langsung dikasih pulang biar nggak bolak-balik. Kan ngojeknya juga bingung saya, ya Allah, kayak gini ngomong terus kayak gitu. Jadi berdoa sama kadang kan ada yang buat status, ada yang buat apa, kan kita ngomongnya sama Allah aja. Ngomong sama sesuatu iya, sama yang punya hidup. Lebih ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, lebih tenang sih, walaupun nanti masih gimana nanti yang nenangin suami saya. Masih tetap kayak gitu, udah nganu kayak gitu, nanti kadang-kadang ya masih kalau sama suami kan iya yo kayak gitu kan, nanti dimotivasi kayak gitu terus. Ya. Terima kasih Mas Teguh dan Mbak Nirwanti atas waktunya. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang lain. Mudah-mudahan keluarganya selalu sehat. Amin. Amin. Itu dulu teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang kita omongin tadi, apa yang kita obrolkan membawa manfaat bagi teman-teman semua.
Sampai di sini, tunggu video-video kita selanjutnya. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Saya Wahyu Sofyana Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.